Tes. Terkadang di saat kita menjalankan aplikasi yang bernama thermal throttling, kita bakalan ngeliat tulisan CPU throttling to 92% of max performance. Padahal di dalam naluri yang paling terdalam, kita nggak tahu maksudnya apaan. Yang kita tahu, gede weh, sisa nama bodoh amat. Bener tuh bun? Oke, cek 1 2 3, 1 2 3. Kembali lagi sama Mamang Ojan di sini, seekor manusia yang sering sunat warganya kalau misalkan belum subscribe. Jadi buat kalian yang udah terlanjur klik video ini, alangkah bagusnya mendingan kalian tekan dulu aja tombol merah yang ada di bawah ini bun. Yang namanya fitur itu harus dimanfaatkan, jadi jangan didiamin baik, karena dicuekin itu pahitnya melebihi kopi tanpa gula. Jadi, ada yang punya gula nggak? Di video-video sebelumnya Bang Ojan udah sering membahas apa itu thermal mode, apa itu disable thermal, dan apa itu modal thermal. Tapi masih banyak banget pertanyaan yang Bang Ojan terima di kolom komentar bun. Isi komennya menanyakan modal thermal yang bagus untuk bermain game. Kalian kalau misalkan nonton video, merem apa melek bun? Atau kurang paham apa yang Bang Ojan jelasin? Hah, berarti Bang Ojannya yang ucuk kumplang jelasinnya kurang bener. Nah, di video ini bukanlah ulangan pembahasan tentang modal thermal. Karena video tentang thermal udah banyak banget yang Bang Ojan share bun. Jadi silahkan kalian tonton videonya sebelum videonya keburu bau. Tapi di video sekarang Bang Ojan akan membahas tentang CPU throttling. Apa itu CPU throttling? Apakah ada hubungannya sama game? Mumpung Bang Ojan lagi utek-utek dan nyak-nyak file thermal, jadi sekalian aja sama Bang Ojan dijelasin. Karena kebetulan Bang Ojan belum membuatkan video tentang CPU throttling. Oke, sekarang luruskan cokor, simpan kopi pahit di samping bujur, dan senet udutnya bun. Nah, sepanjang perjalanan Bang Ojan yang udah pergi ke Eropa, ke Asia Tenggara, bahkan ke Paris, ya mentok-mentok nama mampir ke grup Telegram bun. Bang Ojan sering membaca komentar dari pasukan sabun yang masih pemula. Mereka sering menanyakan mode magis thermal atau disable thermal. Ya alasannya sih biar gamenya itu kagak nge-lag. Saat ditanya, apakah fungsi thermal mode? Ya jawabannya sih buat matiin thermal. Saat ditanya lagi, apakah file thermal itu? Jawabannya, kata Bang Lab sih itu tweak gaming, tapi kagak tahu juga sih. Nah, kenapa bawa-bawa Bang Ojan? Sarkawi? Bang Ojan udah menjelaskan dengan sangat detail biar lu kagak nyasar. Malah tambah nyasar. Pakai bawa-bawa nama Bang Ojan lagi. Udah pencemaran nama baik tuh, pakai nama Bang Ojan lagi. Udah bisa dibawa ke meja warteg gitu, Bun. Meja bundar maksudnya, Bun. Maklum, Bang Ojannya lagi lapar, Bun. Oke bun, kalau misalkan kalian menjalankan aplikasi yang bernama thermal throttling dan kalian tes selama 5 menit atau lebih, ya 1 tahun juga kagak apa-apa sih. Kalian akan melihat tulisan CPU throttling sekian persen of max performance. Nah, pertanyaannya, apa itu CPU throttling? CPU throttling bukanlah kecepatan maksimum CPU HP kalian bun. Jadi istilah CPU throttling ini adalah penurunan performance CPU di batas suhu sekian persen. Jadi dari grafis yang dikasih garis warna ungu janda ini, CPU HP kalian mengalami penurunan atau pengurangan performance karena beberapa sebab. Jadi kesimpulannya, CPU throttling bukanlah hasil skor maksimum CPU HP kalian, melainkan CPU mengalami lag atau delay dan menurunkan performancenya ke skor tertentu. Apakah semua HP Android mempunyai CPU throttling? Atau jelas punya, Bambang. Semua perangkat yang di dalamnya itu dipelakan CPU pasti memiliki CPU throttling atau batas penurunan performance CPU. Yang membedakannya adalah setiap perangkat atau HP yang udah kayak taplak meja mempunyai batas CPU throttling yang berbeda-beda bun. Ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Bagusan mana bang? Tinggi atau rendah? Ya bagusan tinggi, Mamat. Tapi kalau misalkan kalian kagak main game, ya lebih bagus yang rendah. Karena semakin tinggi CPU throttling, maka HP kalian akan semakin panas dan semakin boros baterai bun. Semakin tinggi CPU throttling, maka semakin nyaman untuk bermain game. Oke bun, ada beberapa tipe chipset yang mempunyai CPU throttling yang tinggi dan ada juga yang rendah bun. Pertama adalah MediaTek. MediaTek adalah jenis CPU yang mudah banget terkena CPU throttling. Karena chipset MediaTek termasuk tipe chipset terpanas dari zaman dinosaurus. Makanya nih, tipe chipset MediaTek itu mudah banget terkena throttling dan bakalan kerasa lag kalau misalkan bermain game terlalu lama. Terus yang keduanya adalah Exynos. Nah sebenarnya untuk suhu chipset Exynos itu setara seperti suhu chipset Orai atau Snapdragon. Tapi CPU throttling di HP Exynos itu nggak stabil karena efek dari ROM dan RAM yang memang irit udah kayak bunga angsuran. Makanya untuk para pasukan sabun yang pakai HP Samsung dan menggunakan chipset Exynos agak sedikit susah tuh bikin grafis thermal throttling hijau dan datar. Pasti aja ada yang merah, ada yang kuning, sampai stres kagak sembuh-sembuh. Itulah penyakit Samsung atau Exynos bun. Terus yang ketiganya adalah chipset Orai atau Snapdragon bun. Nah, untuk chipset tipe ini ada yang tinggi dan ada juga yang rendah.
Untuk CPU throttling tinggi di chipset Orai, contohnya Snapdragon 820 dan Snapdragon 821. Nah, kalau misalkan kalian pernah megang HP chipset 820 dan chipset 821, pasti kalian pernah merasakan bermain game menggunakan lap dapur karena tangan bisa melepuh. Nah, kalau misalkan yang keempatnya adalah chipset Kirin. Kayaknya nggak perlu dibahas panjang lebar, karena chipset Kirin agak sedikit susah dimodifikasi dan memang jarang juga peminatnya, Bun. Kalau misalkan masalah CPU throttling di chipset Kirin itu termasuk di batas normal, karena jarang banget yang bermain game menggunakan chipset Kirin, Bun. Nah, maka dari itu, Bun, muncullah mode Magis Thermal Mode atau Disable Thermal. Jadi, kedua jenis mode Magis di atas itu fungsinya sama untuk menaikkan batas suhu CPU throttling. Yang awalnya CPU bakalan terkena throttling di suhu 40 derajat dan akan dinaikkan ke suhu tertentu sesuai dengan fitur Thermal Mode itu sendiri. Sedangkan untuk Disable Thermal berfungsi untuk mematikan CPU throttling. Nah, HP-HP zaman sekarang itu rata-rata menggunakan Disable Thermal, bukan Thermal Mode. Jadi si CPU throttlingnya itu dimatikan, bukan dinaikkan. Kenapa nggak ada yang bikin Thermal Mode? Karena yang download dan yang pakai modal gratisan. Jadi nggak ada yang mau bikin, Bun. Dia yang bikin, lu yang pakai. Kan hai. Makanya di zaman yang sekarang serba mode Magis ini jarang banget ada yang bikin Thermal Mode, Bun. Ya meskipun ada gitu yang bikin, tapi tidak disebarluaskan, melainkan disimpan untuk sendiri. Udah ada yang rela bikin, bukannya disupport dengan mengirimkan donasi 1000 perak, malah dicela dan di-head. Dengan kata-kata, skripnya bikin HP rusak. Ya jangan dipasang, Bambang. Misalkan ada pertanyaan nih, apakah CPU throttling itu bisa dimatikan? Ya sebenarnya banyak banget cara untuk mematikan CPU throttling, Bun. Dengan cara edit manual, dengan menggunakan mode Magis, atau menggunakan tweak. Bisa juga menggunakan aplikasi. Tapi CPU throttling tidak bisa dimatikan secara total. Kalau misalkan nih CPU throttling di HP kalian itu bisa dimatikan secara total, 1000% di saat kalian main game dan menggunakan aplikasi Franchok Hero Manager, dijamin HP kalian bakalan meledak atau modar, Bun. Oke, di video selanjutnya Bang Ojan akan membahas penyebab CPU terkena throttling. Apa aja sih yang bikin CPU bisa terkena throttling gini? Bingung kan? Padahal penyebabnya banyak banget, Bun. Makanya, Bun, biar nggak ketinggalan videonya, mending kalian cocol dulu tombol merah yang ada di bawah. Daripada Bang Ojan obrak-abrik warteg Bu Enci. Ayo, gimana? Oke, kayaknya udah cukup sekian Bang Ojan jelasin tentang CPU throttling. Dan semoga aja kalian bisa paham dan melek saat nonton video Bang Ojan. Karena Bang Ojannya belum adus, jadi Bang Ojannya harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya, Bun. Thank you.